Tank Abrams yang dikendarai tentara Ukraina berakhir hancur diserang drone syarat bahan peledak Rusia di wilayah Kursk. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu, 18 Desember 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Abrams tetap selamanya di tanah Kursk usai dijadikan besi tua imbas serangan Rusia. Sebelumnya, operator UAV pasukan terjun payung Crimea menemukan tank Abrams buatan Amerika Serikat. Segera dengan serangan tepat dari drone FPV, operator seorang komando peleton tanda panggilan Chekhov memukul dan melumpuhkan tank Ukraina dan dengan serangan kedua dari bawahannya. Dan prajurit Ukraina terekam kena rentetan serangan brutal Rusia di Ostrovsky. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram pada Rabu 18 Desember 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran tenaga dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina oleh operator UAV dari Brigade ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah pemukiman Ostrovsky. Di wilayah desa Ostrovsky, awak operator UAV dari Brigade ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia, bagian dari kelompok pasukan yang beroperasi di arah Kurakovsky, menemukan dan menghancurkan pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika, peralatan evakuasi dan personel musuhnya. Ratusan tentara Korea Utara yang turun ke medan perang bersama pasukan Rusia melawan pasukan Ukraina di Kursk dilaporkan tewas. Laporan itu diungkap seorang pejabat Gedung Putih pada Rabu 18 Desember 2024. Dalam laporannya, ia menyatakan bahwa Korea Utara telah mengalami kerugian yang signifikan karena jumlah pasukan yang tewas melonjak. Ratusan pasukan Korea Utara DPRK menjadi korban saat berperang melawan pasukan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia, menurut seorang pejabat senior militer Amerika Serikat. Ratusan korban ini mencakup segala hal, mulai dari luka ringan hingga kia atau tewas dalam pertempuran dengan prajurit dari semua pangkat, imbuh laporan itu. Jumlah tentara Korut yang tewas melonjak lantaran pasukan tersebut sebagian besar tidak memiliki pengalaman tempur atau pengetahuan tentang medan perang yang akan dihadapi. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Oleksandr Syrskyi menegaskan bahwa pasukannya akan terus menyerang di wilayah Kursk, Rusia. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya terobosan prajurit Rusia di wilayah Sumy dan Kharkov. Dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit dibandingkan bala tentara musuh, Syrskyi mengaku penyerangan harus menggunakan strategi. Strategi tersebut adalah terus maju dengan memilih wilayah-wilayah yang rentan dengan penempatan sedikit pasukan yang menjaga wilayah perbatasan. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk maju ke tempat musuh rentan dengan sangat sedikit pasukan yang menjaga perbatasan. Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu mengklaim telah merebut 2 pemukiman baru di wilayah Donetsk di Ukraina Timur. Jatuhnya 2 desa dari kendali Ukraina ini menjadi lokasi terbaru dalam serangkaian penaklukan oleh pasukan Moskow. Kementerian Rusia tersebut mengatakan dalam pengarahan harian kalau pasukannya telah membebaskan Stary Terny dan Trudov.
tulis laporan AFP, Rabu, 18 Desember 2024. Sebagai informasi, keduanya terletak di dekat kota industri Kurakhov yang tampaknya akan segera direbut Rusia. Tambah laporan itu dikutip dari Anews. Pasukan Moskow telah mengalami kemajuan di Ukraina Timur selama berbulan-bulan, menekan keunggulannya melawan tentara Ukraina yang kewalahan dan kalah senjata. Kurakhov adalah kota industri strategis di tepi waduk yang coba dikepung pasukan Moskow. Pasukan Ukraina berusaha melawan gempuran prajurit Rusia yang memiliki jumlah dan senjata lebih banyak. Dalam banyak pertempuran, serdadu Kiev lebih banyak kalahnya. Di wilayah Donetsk, di mana Vladimir Putin terlihat terus menekan, pasukan Ukraina masih tetap melawan. Dua kota dengan intensitas pertempuran paling tinggi, Pokrovsk dan Kurakhovo. Pasukan Rusia telah merebut Anovka, melenyapkan Kantong di sebelah selatan Kurakhovo, yang telah menjadi subjek pertempuran selama beberapa minggu terakhir. Hal ini dibuktikan oleh peta dari publik militer Deep State. Militer Ukraina sendiri telah melaporkan hilangnya Anovka dan likuidasi Kantong beberapa hari yang lalu. Lebih jauh ke barat, Rusia, seperti yang terlihat pada peta Deep State, telah semakin mendekati jalan raya menuju Kurakhovo dari barat. Dilaporkan oleh Strana, mereka sudah kurang dari 2 km dari desa utama Konstantinopol. Pasukan Ukraina kini terkepung di selatan Pokrovsk. Jika tidak segera kabur, maka mereka terancam dihancurkan atau lewati Natal dalam pengepungan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.